Film ini diangkat dari kisah nyata di tahun 1933 terdapat seorang perampok jenius yang kita bisa juluki dengan sebutan Papillon. Malam itu ia berhasil membobol sebuah brankas dan dalam waktu singkat menggasak semua berlian yang berada di dalamnya. Dari sana ia kemudian langsung kabur menuju sebuah klub malam untuk menemui seorang bos mafia bernama Castelli. Namun baru juga bertemu, tiba-tiba Castelli memperlihatkan salah satu rekan Papillon yang dihajar habis-habisan karena diam-diam menggelapkan hasil rampokannya. Ternyata selama ini Papillon bekerja untuk para mafia dan semua berlian yang ia curi kemudian diserahkan ke seorang bendahara untuk ditukarkan dengan uang. Good for 10,000. Setelah mendapatkan upah yang cukup banyak, Papillon kemudian menemui kekasihnya yang biasa bekerja sebagai wanita penghibur bernama Nete. Malam itu Papillon hadiahkan sebuah kalung, namun di sini terlihat diam-diam juga ia berhasil menyelinapkan beberapa berlian hasil rampokannya tadi. Ternyata Papillon melanggar peraturan bosnya, tapi semua itu ia lakukan karena ia dan Nete berencana untuk kabur dari kota setelah berhasil menabung uang yang cukup banyak. Singkat cerita, keesokan paginya setelah asik menghabiskan waktu dengan kekasihnya, pintu kamar Papillon tiba-tiba diketuk oleh sang pemilik gedung. Namun ketika dibuka, ternyata beberapa polisi langsung menangkapnya. Papillon dituduh melakukan pembunuhan dari seorang pria bernama Roland, yang tak lain adalah perampok yang Castelli siksa tadi malam. Waktu kemudian menunjukkan di persidangan, ternyata Papillon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nampaknya Castelli sadar soal berlian yang disembunyikan kemarin dan mengatur agar kematian Roland seakan-akan karena ulahnya. Karena tak bisa lagi menempuh jalur hukum, ia pun berencana untuk kabur dari penjara. Masalahnya hanya Tuhan yang tahu kapan rencana itu akan berhasil. I love you, Time's up, lady. Bobby. Selama ditahan di sana, Papillon akhirnya berkenalan dengan seorang perampok bernama Julot. Sama dengannya, ia juga mempunyai ambisi untuk kabur dari penjara. Singkat cerita, keesokan harinya semua tahanan seumur hidup kemudian mulai diperiksa kesehatannya sebelum dipindahkan ke penjara khusus. Setibanya di sana, kita kemudian diperkenalkan oleh tokoh utama lainnya, seorang miliuner yang terbukti melakukan berbagai penipuan bernama Lucius Dega. Semua tahanan ini akan dipenjara di sebuah pulau khusus yang terletak di Amerika Selatan. Padahal mereka semua adalah kriminal yang berasal dari Prancis. Hal ini dilakukan upaya tambahan dalam ekspansi kekuasaan negara Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Saat para tahanan akan naik ke kapal, terlihat Dega dihampiri oleh istri dan pengacaranya. Kemudian mereka mencoba meyakinkan bahwa ia akan bebas dalam waktu dekat karena kasus sudah naik banding ke pengadilan tinggi. Dari sini, Papillon akhirnya yakin kalau Dega memang orang kaya dan mulai mengatur rencana agar bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kabur dari penjara. Begitu naik ke atas kapal, Dega yang bertubuh kecil langsung ditindas sana-sini. Ia bahkan tak berhasil mendapatkan pembagian kasur. Makanya Papillon kemudian menghampirinya dan menawarkan perlindungan selama ia di penjara. Namun, sebagai gantinya, Papillon hanya meminta Dega untuk membiayai pelariannya di kemudian hari. Tentu saja, karena baru kenalan, Dega merasa orang-orang hanya mencoba memanfaatkannya. Alhasil, tawaran Papillon pun ditolak mentah-mentah. Good night. Yeah, you too. Namun pemikiran itu tak bertahan lama karena tak lama kemudian ketika semua orang telah tertidur lelap, tiba-tiba perut tahanan di samping Dega disobek hidup-hidup oleh tahanan lainnya, hanya demi mendapatkan kapsul uang yang diam-diam ia sembunyikan dalam kasurnya. Sekedar info, beberapa tahanan sengaja menelan sebuah kapsul berisi uang dan akan mereka keluarkan saat buang air besar di penjara. Tujuannya agar lolos saat penggeledahan. Disinilah Dega sadar bahwa kehidupan penjara sangat mengerikan. Toh penjaga semalam saja tak peduli jika tahanan saling bunuh satu sama lain. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Makanya keesokan paginya ia kemudian mendekati Papillon untuk mempertimbangkan ulang tawaran kemarin. Papillon pun setuju, namun dengan syarat suatu saat nanti ketika ia berhasil menemukan caranya untuk kabur dari pulau tersebut, Dega tak boleh ikut dalam pelariannya. Tentu saja mendengar hal itu ia hanya tertawa karena sebagai miliuner, Dega berencana untuk bebas melalui jalur hukum.
Di malam berikutnya, pembunuh kemarin kembali beraksi dan mencoba membunuh Dega. Namun Papillon menepati janjinya dan langsung melindunginya. Pertarungan sengit terjadi hingga menimbulkan kericuhan. Para penjaga kemudian menembakkan uap dari atap agar semua tahanan merasa kepanasan dan segera menunduk. Papillon yang merasa pertarungannya belum selesai memilih untuk memanfaatkan uap tersebut untuk menyiksa musuhnya hingga kulitnya mengelupas. Karena telah berbuat onar, akhirnya Papillon harus dihukum semalaman dengan cara tangan dan kakinya diikat di sebuah rantai yang membuatnya hampir tak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka semua akhirnya tiba di pulau khusus. Namun, baru juga turun dari kapal, si Julot sudah berencana untuk melarikan diri. Dimulai dengan melukai kakinya sendiri agar nantinya begitu turun dari kapal, ia diangkut menuju ruang perawatan. Setelah berbaris rapi, seluruh tahanan kemudian dipaksa berjalan belasan kilometer melewati sawah dan hutan menuju penjara itu berada. Terlihat setiap sisi dari penjara tersebut jaga ketat oleh pasukan bersenjata. Dan yang paling unik begitu mereka masuk ke dalam gerbang, mereka semua langsung bisa melihat sebuah alat pemenggal kepala. I know many of you at this very moment are thinking, Sang kepala penjara bernama Beret kemudian memberikan pidato singkat yang berhasil menghancurkan harapan setiap tahanan yang baru tiba di sana, di mana ia bilang semua orang yang berusaha kabur dari penjara akan dimasukkan ke sel khusus selama 2 tahun. Jika mencoba kabur lagi, maka masa hukumannya akan berlipat ganda. Dan setelah hukuman khususnya selesai, mereka akan langsung dikirim ke sebuah pulau tempat di mana harapan telah sirna. Dan yang terakhir, setiap orang yang terbukti membunuh rekan atau sipir di penjara, mereka akan langsung dihukum mati. Penjara ini cukup unik karena satu selnya dipakai untuk menampung puluhan tahanan. Di lain sisi, begitu masuk ke dalam sel, Papillon menyadari kalau salah satu tahanan nampaknya memiliki koneksi dengan para sipir. Makanya ia kemudian mengajaknya untuk bernegosiasi agar mulai besok ditugaskan untuk bekerja di klinik penjara. Tak sampai di sana, mereka juga meminta agar diseludupkan rokok serta sebuah buku tulis. Namun tentu saja untuk mengabulkan semua permintaan itu dibutuhkan biaya yang tak sedikit. Si tahanan ini juga meminta agar bayaran saat itu juga. Nah, yang unik, si Dega ternyata diam-diam menelan kapsul uang seperti tahanan lainnya agar bisa menyeludupkan uang ke dalamnya. Di lain sisi, proses pengambilan ini harus ia lakukan di dalam sel karena sejak awal toilet di penjara sudah memiliki konsep terbuka. Tak sampai sana, malam itu tangan Dega terluka akibat digigit kelelawar. Kaki mereka juga memar karena harus tidur sambil dirantai. Dan keesokan paginya, orang-orang dibuat heboh karena suara tembakan yang kemungkinan akibat ulah si Julot yang berhasil melarikan diri. Son of a bitch. Singkat cerita, waktu pembagian tugas pun dimulai. Hampir semua orang diperintahkan untuk bekerja di jalur 0. Untung saja mereka berdua kemarin sudah menyogok si penjaga dan akhirnya ditugaskan di klinik penjara. Namun ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba wakil kepala penjara menyapa Dega. Ternyata adik iparnya adalah salah satu korban penipuan. Alhasil, sia-sialah semua uang sogokan yang mereka keluarkan kemarin. Take him too. Old friends here. Get them to Route Zero. Move. Ternyata jalur 0 itu artinya bekerja di tambang. Mereka dipaksa mengangkut bebatuan besar sepanjang hari dan fisik Dega hampir tumbang menghadapi cobaan tersebut. Singkat cerita, sekalipun tak bisa bekerja di klinik, rokok dan buku tulis yang mereka pesan kemarin telah tiba. Dega ternyata suka menggambar dan ia tak berhenti melukis wajah istrinya. Namun, Papillon bilang itu hanya membuang-buang waktu karena ia yakin selama ini istri Dega hanya mencintai hartanya saja. Keesokan harinya saat bekerja di tambang, Dega diomeli oleh salah satu tahanan bernama Kelir. Bagaimana tidak, saat semua orang bersusah payah mendorong troli bermuatan batu, ia malah hanya berpura-pura mendorongnya. Ternyata si Dega terkena diare dan fisiknya sudah tak kuat lagi. Yang menjadi masalah, akibat diare, kapsul uangnya malah terjatuh. Menyadari hal itu, Papillon segera berhenti bekerja dan fokus mencari kapsul tersebut. Untung saja benda itu berhasil ia temukan kembali sebelum penjaga curiga.
Get up! Get up! Pick him up. Come on, pick him. Para tahanan akhirnya diberikan waktu untuk beristirahat makan siang. Masing-masing dari mereka hanya diberi sepotong roti. Kemudian Dega menyadari kalau orang yang berada di sampingnya ternyata telah tewas. Kelir kemudian merebut roti dari jasad tersebut lalu membaginya menjadi 3. Inilah realita kehidupan penjara. Tahanan yang tewas hanya menjadi beban bagi tahanan lainnya. Makanya mereka memilih untuk memanfaatkan situasi yang ada. Ngomong-ngomong, Kelir sempat bercerita kalau ia dulunya mengabdi untuk Angkatan Laut dan sering berlayar ke berbagai negara. Disinilah Papillon melihat sebuah kesempatan karena ternyata Kelir memiliki kenalan yang bisa menyediakan mereka perahu untuk kabur. Namun tentu saja dengan bayaran yang tidak sedikit. Can you get any of that? Well, let me know then. Di tengah perbincangan, Dega tiba-tiba diganggu oleh tahanan lainnya dan seperti biasa mereka mencoba merebut uangnya. Singkat cerita, saat para tahanan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba mereka melihat beberapa wanita penghibur yang sedang terjebak di lumpur. Penjaga penjara kemudian menawarkan bantuan dengan cara mengangkut mereka semua menggunakan troli. Tak ingin kehilangan kesempatan, Papillon mencoba mengajak si mucikari untuk berbincang mencari tahu berapa kira-kira biaya agar mereka bisa diselundupkan keluar dari pulau ini. Pada akhirnya si mucikari setuju, namun ia menginginkan bayaran yang sangat fantastis. For 3 more days. It's 5,000. Tahanan yang mencoba memeras Dega kemarin ternyata kembali muncul. Kali ini, ia datang bersama 2 orang rekannya untuk membunuh Papillon yang saat itu sedang mandi. Namun disinilah kita melihat kemampuan Papillon dalam bertarung, di mana sekaligus harus menghadapi 3 orang sekaligus ia mampu bertahan. Dega sendiri hanya bisa terdiam bisu melihat kejadian ini dan mulai menyadari kerasnya kehidupan penjara. Makanya malam itu Dega tiba-tiba berubah pikiran dan berencana untuk ikut kabur dari penjara karena merasa dirinya tak akan selamat sampai hari persidangan tiba. Namun Papillon menolak tawaran tersebut karena sejak awal mereka sudah sepakat kalau ia hanya akan kabur sendirian. Let's see. I think I understand the concept well enough. Keesokan harinya, semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan. Mereka diperiksa untuk menyaksikan sebuah proses eksekusi dari seorang tahanan yang hampir berhasil kabur dari penjara. Dan tahanan itu tak lain adalah si Julot. Sepanjang pelariannya, Julot diketahui telah membunuh 2 orang penjaga. Maka dari itu ia harus dieksekusi mati. Tak ada kata-kata yang istimewa karena begitu sampai di atas panggung, kepalanya langsung dipenggal. Semua tahanan hanya bisa terdiam bisu termasuk Papillon. Namun begitu eksekusinya selesai, sang kepala penjaga tiba-tiba menunjuknya sebagai orang yang harus mengurus jenazah Julot. Dalam hal ini, ia juga diminta untuk menunjuk 1 tahanan lagi untuk membantunya. Tentu saja ia langsung menunjuk si Dega. Jasad tanpa kepala itu kemudian mereka angkut keluar dari penjara yang rencananya akan dibuang di tengah lautan. Namun di sini Dega sempat terdiam bisu saat menyadari cucuran darah dari jasad Julot menyelimuti bajunya. Penjaga yang mengawasi mereka marah besar karena Dega berhenti bekerja dan mencoba untuk mencabuknya berulang kali hingga kacamatanya terjatuh di antara semak-semak. Karena tak tega melihat temannya disiksa dan khawatir akan dihukum karena sudah menyakiti penjaga, Papillon memutuskan untuk sekalian melarikan diri. Para penjaga lainnya berkali-kali melepaskan tembakan, namun ia tetap berhasil menghindar dengan cara berenang melewati sungai. Dega sendiri menyadari kalau temannya sudah berkorban nyawa untuk menyelamatkannya dari penyiksaan tadi dan tak berhenti meneriakkan nama Papillon. Dan singkat cerita, setelah berenang sepanjang hari, Papillon akhirnya tiba di ujung sungai, tempat di mana kapal mucikari kemarin bersandar. Ia pun memohon agar diizinkan untuk ikut walaupun saat ini Papillon belum membawa uang yang disepakati. Namun ia berjanji akan membayarnya 2 kali lipat saat tiba di kota tujuan. Sayang sekali si mucikari ini ternyata sejak awal adalah kaki tangan dari sang kepala penjara. Akhirnya Papillon dibawa ke penjara. Beret kemudian bilang untung saja penjaga yang dipukul kemarin menggunakan batu hanya terluka. Seandainya ia mati maka Papillon harus dieksekusi.
Namun tetap saja melarikan diri adalah pelanggaran berat, makanya ia harus dijobloskan di dalam sel khusus selama 2 tahun. Ngomong-ngomong, rata-rata yang masuk ke sel tersebut pada akhirnya keluar menjadi orang gila karena tak tahan dengan kesunyian yang tiada ujungnya. Sekali dalam sehari, para tahanan diberi makan melalui sebuah pintu kecil. Papillon mencoba menengok keluar, namun yang ia lihat hanyalah kematian dari tahanan lainnya. Parahnya lagi, makanan bagi para tahanan di sel tersebut hanya berupa air yang diberi sedikit bumbu dan potongan sayur dalam porsi kecil. Penderitaan yang Papillon alami ternyata belum berakhir, karena tak lama kemudian penjaga yang kemarin ia pukul masuk ke dalam sel untuk membalaskan dendamnya. Tubuh kurus kering kerontang itu dipukuli berulang kali, namun Papillon hanya membalasnya dengan senyuman. Come on. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Papillon mendapatkan sebuah paket. Di dalam paket ember itu terdapat sepotong kelapa untuk ia konsumsi. Di balik tutupnya terbesit sepucuk surat dari Dega yang mengatakan bahwa mulai sekarang Papillon akan mendapatkan tambahan nutrisi. Ternyata diam-diam Dega menyogok seorang penjaga untuk memastikan balas budinya. Ia sadar kalau Papillon pasti kelaparan di dalam sana, sekalipun itu hanyalah sepotong kelapa. Tapi baginya itu sudah sangat mewah, bahkan berhasil mengembalikan harapan di dalam dirinya. Papillon menghabiskan waktunya untuk berolahraga, tak hanya untuk membuatnya tetap waras, tapi juga sebagai persiapan fisik untuk kabur dari penjara suatu hari nanti. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat paket kelapa itu diantarkan, tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Penjaga yang biasa mengantarkannya dihajar oleh salah satu petinggi penjara karena ketahuan menerima suap. Bahkan ia dipukuli hingga tewas. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke Beret. Ia pun mendatangi Papillon untuk mencari tahu siapa orang yang membantunya selama ini. Jika tak mau buka mulut, maka jatah makanannya akan dikurangi setengahnya. Bayangkan saja, sop kuning yang tak ada nutrisi itu kini cuma setengah porsi. Tentu saja hal itu membuat tubuh Papillon semakin kurus. Ngomong-ngomong, setiap beberapa pekan, para tahanan di sana dicukur menggunakan gunting tanaman. Mereka diperlakukan layaknya hewan, dan singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Beret kembali muncul. Ia sedang menawarkan sup daging ke Papillon yang terbaring lemas di lantai. Bayangkan berbulan-bulan tak pernah merasakan yang namanya makan enak, tiba-tiba disodori sup daging agar mau buka mulut. Normalnya semua orang akan tergiur, tapi tidak dengan Papillon. Sikap Papillon yang membuat Beret semakin murka. Kali ini ia bahkan memerintahkan penjaga untuk menutup sumber cahaya di selnya. Makanya entah berapa lama, tapi yang jelas sejak saat itu Papillon tak pernah lagi bisa merasakan yang namanya cahaya matahari. Alhasil dirinya mulai berhalusinasi seperti orang gila dan membayangkan berbagai hal mulai dari kenangannya bersama Nete sampai dengan aksi perampokannya di masa lalu. Di sini sedikit banyaknya ia mulai menyesali semua perbuatannya dulu. Ia sadar bahwa hidup sebagai pencuri adalah hal yang salah. Singkat cerita, tak terasa 2 tahun berlalu, dan Papillon akhirnya dibebaskan dari sel khusus. Namun kondisinya cukup memprihatinkan, seakan-akan sudah tak waras. Sebaliknya, kita kemudian diperlihatkan Dega yang kini menjadi orang kepercayaan Beret. Ternyata kemampuannya dalam keuangan cukup untuk mengambil hati sang kepala penjara. Tentu saja karena dekat dengan pimpinan, ia diberikan berbagai fasilitas yang tak dimiliki oleh tahanan lainnya. Salah satunya ia tak perlu lagi bekerja di tambang. Siang itu, Dega mampir ke klinik untuk melihat para tahanan yang sedang sakit dan tiba-tiba di sudut ruangan terdapat sosok Papillon dengan pandangan kosongnya. Dega berulang kali meminta maaf karena ia merasa semua ini terjadi akibat ulahnya. Ia juga bercerita kalau dirinya kalah dalam upaya banding yang pada akhirnya istrinya malah menikah lagi dengan pengacaranya sesuai dengan prediksi Papillon 2 tahun yang lalu. Ternyata Papillon sengaja akting gila agar tak satupun penjaga yang menaruh curiga kalau ia berencana melarikan diri di kemudian hari. Ia juga berjanji jika suatu saat berhasil kabur, dirinya ingin bertaubat dari masa lalunya. Mendengar hal itu, Dega sangat kagum dan tiba-tiba jadi teringat kalau beberapa hari lagi Beret akan mengundang banyak politisi ke penjara untuk menonton bareng.
Saat itu terjadi, perhatian para penjaga akan teralihkan dan Papillon bisa kabur dengan mudah. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Papillon tiba-tiba mengajak Dega untuk kabur bersama. Begitu percakapan selesai, Papillon kembali berpura-pura gila dan mengusir temannya. Akting yang cukup meyakinkan bagi semua orang, bahkan dokter tak berhenti memberinya obat penenang. Bring me some. You'll be okay. Singkat cerita, malam itu Papillon menyadari kalau di dalam klinik ada seorang tahanan yang ditugaskan untuk berpatroli. Tubuhnya cukup besar dan terlihat ia mencoba menyodomi tahanan lainnya. Saat sedang berada di dalam kamar mandi, Papillon sadar jika ingin kabur besok, ia harus menyingkirkan Kudanil tersebut. Makanya ia kemudian mengajak tahanannya yang hampir diperkosa tadi untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, Matur boleh ikut dalam pelarian besok. Easy. Can you handle it? You were framed for murder, right? Nobody framed me. Keesokan paginya, Dega dan Kelir datang ke klinik. Tapi tentu saja agar bisa masuk ke sana, Kelir harus melukai tangannya sendiri agar termasuk golongan orang sakit. Ngomong-ngomong, Kelir mengatakan kalau kenalannya sudah siap untuk menyediakan kapal, namun mereka membutuhkan separuh bayaran dari sekarang. Di sisi lain, si Dega juga sudah memetakan jalur pelarian yang mereka akan melewati beberapa gerbang. Namun semua itu aman-aman saja karena ia bisa dengan mudah menyelundupkan kunci gerbang tersebut. Yang menjadi masalah, diam-diam Dega merasa Kelir sosok yang kurang bisa dipercaya. Namun Papillon bilang semua akan baik-baik saja. Sekarang tugas Dega adalah membayar biaya kapal tersebut. Diam-diam Papillon juga memberikan beberapa obat penenang yang selama ini ia muntahkan dari klinik. Obat itu bisa Dega manfaatkan untuk membius para penjaga. Get him in the guard's coffee. I have to get back. Saat akan keluar dari klinik, tiba-tiba Dega dihadang oleh tahanan lainnya. Obat yang tadi Papillon berikan kepadanya malah direbut. Alhasil terjadilah perseteruan, namun di sini kita bisa melihat bahwa setelah 2 tahun, Dega ternyata sudah berkembang sedemikian rupa. Kini ia mulai bisa melindungi dirinya sendiri. Father used to beat me. Yours too. Singkat cerita, saat acara nonton bareng dimulai, Dega langsung memasukkan obat tidur tadi ke dalam botol minuman, yang kemudian ia berikan ke penjaga yang berada di depan klinik. Sementara itu, Matur juga mulai melancarkan aksinya dengan menggoda si Kudanil, si penjaga klinik, dan mengajaknya bercinta di dalam toilet. Saat itu terjadi, Papillon bersama Kelir langsung mencopot kaki dari ranjang kasur itu untuk digunakan sebagai senjata. Perlu diingat, dalam rencana kabur ini Papillon tak ingin ada satupun yang mati, karena seandainya itu terjadi maka mereka bisa dihukum mati. Pada akhirnya, Kudanil tadi serta penjaga di lantai bawah berhasil mereka tumbangkan. Namun masalahnya, sampai saat ini Dega belum juga datang karena sibuk menyajikan minuman. Situasi semakin memburuk di tengah pemutaran film, tiba-tiba turun hujan. Kelir dan Matur sudah ingin kabur duluan sedangkan Papillon tetap ngotot menunggu kedatangan temannya. Are you with me, Ethan? What's wrong with you? Untung saja di saat-saat terakhir Dega muncul, bahkan berhasil merebut kunci untuk membuka gerbang pelarian mereka. Dari sana mereka cukup melompati dinding penjara. Yang menjadi masalah ketika giliran Dega untuk melompat, ia malah tak sengaja mematahkan tulang kakinya. Okay, leave him. He's got the money. Di tengah hutan, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa pria bersenjata yang tak lain adalah rekan Kelir. Mereka datang untuk meminta pelunasan pembayaran. Dega kemudian memberikan uang yang dijanjikan, namun diam-diam ia memberitahu Papillon kalau itu adalah uang terakhirnya. Jadi kalau rencana ini gagal, maka tamatlah semuanya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil naik ke atas kapal dan mendayung hingga ke tengah lautan. Kapal yang dijanjikan ternyata sangat kecil, bahkan hampir tak cukup untuk menampung mereka berempat. Kelir kemudian membisiki Papillon bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan jika ingin pelarian ini berhasil. Dan ia memilih Dega. Hitung-hitungan kakinya sudah patah dan fisiknya dianggap tak berguna sama sekali. Namun, sekali lagi Papillon mencoba untuk meyakinkan bahwa tak satu pun dari mereka yang harus mati hingga akhir. One Poppy, step aside. You need to do it. I'm not gonna die for that guy.
Kepanikan Kellier semakin menjadi-jadi ketika terlihat awan badai mulai datang ke arah mereka. Menurutnya, kapal ini akan tenggelam jika Dega tak segera dibunuh. Dari sinilah terjadi perseteruan. Tak sampai di sana, Kellier juga bahkan meyakinkan Matur untuk membantunya melawan Papillon yang dianggap tak berhenti melindungi Dega, yang hampir mati karena dicekik membuat Dega bertindak di luar nalar. Ia kemudian mengambil pisau di kapal lalu menusuk Kellier berulang kali hingga akhirnya tewas di tempat. Papillon mencoba untuk menghentikan temannya, namun semua sudah terlambat. Dan singkat cerita, setelah membuang jasad Kellier di atas kapal, mereka harus menghadapi derasnya ombak di tengah badai. Dan akhirnya entah bagaimana ceritanya, tapi nampaknya badai kemarin menghanyutkan mereka semua hingga ke daratan Columbia. Warga asli wilayah tersebut memutuskan untuk menolong Papillon dan teman-temannya. Namun begitu keluar dari tenda, tiba-tiba ia bertemu seorang biarawati dan mengabarkan kalau kedua temannya berhasil selamat. Tapi ia juga tahu kalau mereka bertiga adalah tahanan seumur hidup, makanya disuruh untuk bertaubat dan segera menyerahkan diri. Dega sendiri nampaknya mengalami gejolak batin akibat insiden kemarin. Ia sempat menyalahkan Papillon yang dianggap tak mendengarkan nasihatnya sejak awal soal Kellier yang tak bisa dipercaya. Namun, Papillon bilang tak ada waktu untuk berdebat karena biarawati tadi sudah mengetahui asal-usul mereka. Namun anehnya, Dega malah bersikap acuh dan memilih untuk tinggal. Alhasil, Papillon terpaksa melanjutkan pelariannya seorang diri karena saat akan kabur, Matur juga ternyata memilih untuk menetap di sana. Tapi, baru juga sampai ke jalan utama, tiba-tiba Papillon melihat beberapa polisi yang mencari keberadaannya. Nampaknya, biarawati tadi sudah melaporkan asal-usul mereka. Papillon malah kembali menemui Dega untuk membawanya kabur, tapi semua itu sudah terlambat, bahkan Matur ditembak mati oleh penjaga saat berusaha melarikan diri. If you are truly sorry for what you have done, then Dan pada akhirnya mereka berdua kembali tertangkap dan dibawa ke penjara Beret. Papillon dijebloskan ke dalam sel khusus selama 5 tahun. Setelah menjalani hukuman tersebut, rambutnya mulai memutih dan tubuhnya kering kerontang. Namun Beret memujinya karena baru kali ini ada tahanan yang berhasil menjalani hukuman tersebut tapi masih dalam kondisi yang waras. 'Cause I don't think you're gonna find it where you're going. Namun, penderitaan Papillon ternyata belum berakhir karena ia akhirnya harus menghabiskan sisa hidupnya di Pulau Iblis, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Devil's Island. Hampir semua tahanan di sana tak lagi memiliki akal sehat, mereka bertingkah layaknya seorang gila, hanya satu yang masih waras dan tahanan itu tak lain adalah si Dega. Ternyata setelah tertangkap 5 tahun lalu, ia langsung dikirimkan ke sana oleh Beret. By the way, tahanan di pulau itu tak dimasukkan ke dalam jeruji karena sejak awal pulau itu sudah berbentuk penjara. Bahkan untuk makan para tahanannya hanya diberikan bahan mentah. Mungkin hanya Dega satu-satunya tahanan yang mengolah bahan-bahan tersebut sebelum dikonsumsi, sedangkan sisanya langsung memakannya dalam kondisi mentah. Come on. Pagi itu saat mengambil air di sumur, Papillon sempat melihat seorang tahanan yang mati akibat bunuh diri. Namun ia terlihat biasa saja karena saat ini pikirannya sedang berfokus mencari cara untuk kabur. Sayangnya Dega bilang semua usaha itu akan sia-sia karena sejak awal pulau ini dipenuhi oleh tebing-tebing curam. Mereka yang mencoba melompat ke lautan mungkin akan langsung mati karena bebatuan ataupun tewas dihantam karang. Oleh karena itu, Dega tak pernah lagi memikirkan cara untuk kabur. Ia malahan menikmati hari-harinya di sana dengan cara melukis dinding. Tapi Papillon belum menyerah. Berhari-hari ia memantau pergerakan ombak dan akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata tak perlu perahu yang mewah untuk bisa sampai ke daratan karena sejak awal ombak di pulau itu akan membawa setiap benda yang mengapung ke negeri sebelah. Sebagai bukti, ia melemparkan batu batok kelapa ke tengah lautan dan berkat pergerakan ombak, kelapa itu terus bergerak menjauhi pulau tersebut.
Singkat cerita, mereka berdua akhirnya mengumpulkan puluhan buah kelapa untuk dimasukkan ke dalam karung yang rencananya akan dipakai untuk mengambang di tengah lautan. Tak lupa agar bisa bertahan di tengah lautan, mereka juga menyiapkan perbekalan. Namun di sini diam-diam Dega memasukkan hasil lukikan ke sebuah botol dan akhirnya hari eksekusi pun tiba. Papillon sudah tak sabar untuk kabur di pulau tersebut, namun Dega tiba-tiba bilang kalau ia tak bisa ikut. Setelah ditinggalkan istrinya serta membunuh Clear 5 tahun lalu, membuat Dega merasa tak lagi memiliki kehidupan. Berbeda dengan Papillon yang masih memiliki alasan untuk kembali ke Perancis. Bagi Dega, menetap di pulau tersebut menurutnya adalah hal yang tepat. Come on now, you don't want to waste. Karung penuh kelapa itu kemudian ia lemparkan ke tengah lautan. Sebentar lagi Papillon akan bebas, namun ia tak kuasa untuk meloncat. Tapi bukan karena takut akan ketinggian, melainkan karena kini ia harus melanjutkan pelariannya seorang diri tanpa teman baiknya. Begitu Papillon meloncat, Dega sempat khawatir. Masalahnya pandangannya sudah buram dan tak bisa lagi memastikan apakah teman baiknya selamat atau tidak. Tapi tak lama kemudian suara teriakan Papillon terdengar dan ia pun ikut senang karena rencana mereka berhasil. Walaupun harus berpisah, mereka berdua berusaha menutupnya dengan senyuman. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1969, Papillon memutuskan untuk kembali ke Perancis walaupun masih masuk dalam daftar buronan. Ia memberanikan diri ke sana untuk menemui seorang penulis. Papillon ingin kisah para tahanan di pulau penjara diterbitkan. Ngomong-ngomong, selama ini ia tinggal di Venezuela bersama dengan istrinya. Namun karena tak berhenti didesak oleh istrinya, ia datang kembali ke Perancis untuk menyerahkan semua catatan tersebut. Di akhir film, kita ditunjukkan video asli dari para tahanan di pulau tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, setidaknya ada 80.000 orang yang pernah ditahan di sana. Novel yang membuat kisah Papillon sendiri laku keras di Perancis, bahkan sudah terjual 13 juta kopi dan diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Di tahun 1970, akhirnya Departemen Kehakiman Perancis memutuskan untuk mencabut hukuman Papillon agar ia bisa kembali ke kampung halamannya. Dan inilah wajah asli Papillon di masa tuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Saya pamit undur diri, bye.